belajar tari Minang didahului dengan belajar 13 gerak dasar dari karya Huriah Adam almarhum. Gerak dasar yang 13 ini menjadi gerak-gerak yang kita lihat di tari Minang sekarang. Setelah waktu berlalu dan saya juga mempelajari banyak sile di Minangkabau, ada beberapa pokok yang sebetulnya harus diketahui oleh penari ketika dia harus menari Minang. Misalnya contoh adalah pitunggua. Pitunggua itu adalah berdiri, sikap berdiri, kemudian menekuk lututnya sedikit, tidak sampai terlalu dalam, yang kalau di gerak dasar tari Jawa dibilang mendak, mendak, ya. Nah, ini menjadi salah satu kunci. Kemudian ada juga misalnya kudo-kudo. Kudo-kudo itu kalau di bahasa sile atau silat yang ada di Indonesia kuda-kuda. Tapi di tari Minang posisinya seperti ini, 90 derajat antara kaki kanan dengan kaki kiri. Nah, kudo-kudo ini bisa dilakukan kiri dan kanan, posisi badannya gini. Nah, biasanya disertai dengan tangan. Ini menjadi basic tangan di tari Minang, menjadi lebih besar dan kemudian menjadi seperti ini. Jadi antara tangan kanan dan tangan kiri ini menjadi memakai prinsipnya sile, bahwa ada yang harus dilindungi dari tubuhnya, bagian-bagian yang sensitif atau bagian-bagian vital dari serangan lawan. Seperti ini kira-kira ketika dia menjadi gerak dasar tari. Pemahaman dari pelajaran yang saya pelajari ini, itu yang membuat saya kemudian di dalam karya-karya saya mengeksplorasinya menjadi berbeda. Apa yang berbeda? Tidak bentuknya utuh yang saya tarik ke dalam karya saya, tapi misalnya ada irama atau sikap yang masih terasa. Misalnya gini, penari, kalau kita lihat sikap dia kudo-kudo, coba kudo-kudo belakang tadi. Nah, kita bisa lihat, coba amati bukan bentuk ininya kudo-kudo, tapi sikapnya. Sikapnya ini ada kewaspadaan, ekspresinya itu ada kewaspadaan. Kemudian saya bisa saja cuman mengambil sikap kewaspadaan itu. Sikap kewaspadaan itu, tapi posisi badannya beda. Kewaspadaannya masih saya pakai, saya gunakan, tapi sikap tubuhnya tidak, misalnya gitu. Atau misalnya menghadap ke sana, sana, lalu melihat ke arah sana. Nah, ini bisa tafsiran yang tadi, bentuk kudo-kudo tadi saya tafsirkan ke sini. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh bagaimana metode saya, misalnya punya gagasan, bagaimana kita mencari sesuatu yang hilang dalam hidup kita, lalu dia begitu terasa sakit dan harus dilepaskan, misalnya begitu. Nah, ini contohnya, siku
menjadi basic utama di dalam eksplorasi itu, dan siku itu yang merasakan pedih masuk, dan dia juga yang menelusuri mencari sesuatu yang dirasakan hilang itu. Nah, ini kalau dilihat dan penari tidak merasakan, dia seperti gerakan yang indah gitu. Tapi begitu si penari membawa gagasan itu ke dalam gerakannya, dia akan menjadi bentuk yang terasa bagi penonton gitu loh, bahwa itu memang terasa seperti mencari sesuatu yang hilang, pedih gitu. Nah, siku ini yang menjadi eksplorasi bagian tersebut. Itu contoh metodenya. Dia tidak hanya terpaut pada pola-pola gerak, tapi lebih banyak kepada suasana. Tapi kebebasan eksplorasi saya tetap terjamin di dalam karya itu. Yang membuat dia menjadi Minang adalah nuansa atau memang kebiasaan saya mengeksplorasi irama yang basicnya dari silat. Jadi setiap karya eksplorasinya berbeda. Bentuk-bentuk yang hadir di dalam karya saya juga berbeda. Saya Hartati, bagi teman-teman yang mencintai seni tari atau ingin menjadi seniman tari, apalagi anak-anak milenial sekarang, saya sangat kagum, mereka sangat kreatif. Tetaplah menjadi kreatif, dan kita punya kekayaan tradisi yang sangat beragam. Tetap belajar ala milenial bagaimana menafsirkan tradisi, niscaya kalian akan menemukan identitas kalian sendiri. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tidak pernah berhenti sampai kapanpun.